Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4A ingin menyampaikan video mengenai cara uh, desain primer itu melalui aplikasi NCBI. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 4A yaitu yang pertama ada saya sendiri Admiris Puspita, ada Hafizul Maulana Mufti, ada Sheila Aulia Delpi, ada Anissa Ramarusiati, dan juga ada Dewi Nurhasana. Nah, kami akan membahas mengenai cara untuk mendesain primer. Nah, untuk primer sendiri itu adalah oligonukleotida sintesis yang berfungsi sebagai prekursor sintesis DNA dan cetakan template DNA. Perancang primer itu dilakukan berdasarkan sekuens basa atau asam amino. Tingkat konservatif dipengaruhi melalui penjajaran atau alignment beberapa sekuens. Nah, untuk itu tahap-tahapannya itu bisa kita lihat akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya Sheila Delvi akan menjelaskan langkah pertama yang harus kita lakukan dalam mendesain primer eh, pada suatu organisme. Jadi, langkah pertamanya itu kita buka dulu web dari NCBI. Setelah itu, kita rubah all database ini menjadi nucleotide dan ketikkan organisme yang akan didesain primernya. Jadi pada kali ini itu kita akan menggunakan organisme manis javanica, di mana menggunakan menggunakan gen dari mitokondrianya, dan kita akan mendesain sitokrom oksidase 1. Jadi kita tulis manis javanica, eh, mitokondria, genom. Setelah itu kita search aja, lalu akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk data yang akan kita gunakan yaitu data dari reference sequence-nya. Tinggal klik aja. Setelah itu akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk jumlah dari panjang nukleotidanya itu 16.576 base pair. Setelah itu em, bisa dilihat pada fasta-fasta di bawah ini. Berikut merupakan bagian-bagian dari gen-gen yang ada pada manis javanica. Selanjutnya yaitu kita tinggal cetak LF dan cari gen COX1. Setelah itu akan muncul gen pada gen berapa COX1 itu berada. Jadi di sini diketahui bahwa pada gen 5.326 sampai 6.876.
Setelah itu kita search lagi ke atas dan change region shown-nya ini kita rubah menjadi selected region. Dan kita ketikkan angka yang tadi telah kita dapatkan yaitu 50326 sampai 60876. Lalu update view. Setelah itu dapat kita ketahui bahwa pada gen COX1 atau sitokrom ini eh, terdapat originnya seperti yang diketahui seperti bawah ini. Lalu kita dapat peak primers-nya dengan mengklik peak primers, lalu scroll down ke bawah dan akan terlihat di sini kita ganti database-nya jadi NR. Lalu tinggal get primers. Untuk melihat get primers ini dibutuhkan waktu beberapa detik. Nah, setelah itu muncullah hasil dari primer-primer apa saja yang dapat digunakan untuk menganalisis organisme dari si manis javanica. Di sini ada 18 primers yang dapat digunakan. Namun tentunya kita harus mencari lebih tahu primers apa saja yang fungsinya itu spesifik pada manis javanica tertentu. Nah, sekian dari saya. Untuk langkah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi ini ada beberapa desain primer yang bisa kita coba, lalu kita klik semuanya, lalu kita submit. Baik, nanti akan keluar seperti ini. Jadi ada terdapat dua primer dari manis javanica ini. Lalu kita bisa menguji primer ini dengan cara membuka NCBI Primer Blast. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk pengujiannya kita bisa mengkopikan forward prime sequence dari forward primernya. Oke, lalu kita kopikan. Selanjutnya reverse-nya. Lalu kita ubah database-nya menjadi NR. Dan untuk organismenya kita hapus. Lalu kita klik get primer. Nanti akan keluar seperti ini. Untuk primer yang pertama, hasilnya tuh 23 dan 20. Lalu untuk temperatur meltingnya ada 59,75 dan 60,96.
Lalu untuk persentase GC-nya ada 47,83 dan 55, serta self complementary-nya ada 6 dan 3. Untuk self 3 complementary-nya ada 0 dan 3. Nah, untuk mengetahui primer kita yang paling bagus, kita bisa mencek primer kita yang kedua. Seperti ini. Lengthnya antara 18 sampai 28. Nah, ini tertera 22 dan 20. Untuk temperatur meltingnya itu antara 50 sampai 65. Untuk GC-nya itu di antara 50% sampai 60%. Dan self complementary-nya itu berada di bawah 5. Dan self 3 complementary-nya itu cukup rendah. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk desain primer yang paling bagus yaitu desain primer yang kedua, karena untuk self complementary-nya kecil dari 5, sedangkan untuk yang desain primer pertama itu self complementary-nya cukup tinggi, yang rendah itu desain primer yang kedua, maka kita bisa memakai desain primer kedua. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya untuk spesifikasinya itu yang desain primer kedua itu cukup spesifik, namun ada beberapa spesies yang bisa terdeteksi dengan desain primer ini. Namun untuk length, TM, persentase GC, self complementary dan self 3 complementary-nya itu lebih bagus daripada desain primer yang pertama. Mungkin sekian, saya kembalikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai cara mencari. Baik, di sini baik, saya Devi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan cara mencari primer yang spesifik dari 10 primer yang akan ditampilkan. Nah, sebelum mencari itu, yaitu setelah pick primer didapatkan, kita pilih ini salah satu. Saya pilih yang OR32721.1, lalu kita submit. Setelah submit, lalu kita cek. Nah, akan keluar seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini graphical view of primer pair-nya. Nah, di bawah ini yaitu detail primer report-nya, yaitu ada 10 primer yang akan kita coba uji spesifiknya ke 10 primer ini. Nah, yang pertama sebelum kita uji, kita buka yaitu NCBI primer blast-nya. Nah, setelah terbuka seperti ini, lalu jangan lupa yang di sini ini primer for target on one template. Nah, setelah itu kita salin forward primer yang pertama, kita uji. Kita salin ke sini, lalu reverse-nya. Kita salin ke yang ini.
Nah, setelah itu kita ubah yang reverse MRA-nya, database-nya ke NR. Nah, kita hapus organismenya untuk melihat spesifiknya apakah kayak manis javanica atau tidak. Lalu get primer. Nah, setelah itu kita cek. Nah, keluar seperti ini. Nah, dari produk lengnya itu ada 98. Nah, dari sini kita tahu kali ini tidak termasuk primer spesifik karena produk leng itu bagusnya itu di atas 200. Jika di bawah 200 itu nanti akan terjadi kegagalan saat desain primer. Nah, di sini untuk lengnya udah benar, yaitu tidak jauh beda 20-20, yang TM-nya juga sesuai aturan, yaitu 50-65 derajat, yang GC-nya yaitu sesuai 40-60, di sini 55. Nah, di sini self komplementarinya yaitu bedanya jauh, yaitu 1, dan yang 3 aksennya itu 1 dengan 2, yaitu bedanya juga 1. Nah, karena ini kurang spesifik, kita cobakan lagi yang kedua. Primer yang kedua. Kita salin lagi forwardnya ke sini. Cobakan salin reverse-nya. Setelah itu sama, ini diubah ke NR, ini dihapus organismenya, get primer. Lalu cek. Nah, keluar hasil seperti ini. Nah, dari produk lainnya saja sudah kita lihat ini di bawah 200, maka tidak bagus. Nah, untuk self complementary-nya juga beda jauh. Ini 2, ini 1. Nah, untuk itu kita coba lagi yang ketiga, primer ketiga. Salin lagi di sini. Nah, kita cek. Nah, primer yang ketiga didapatkan di sini kalau produk lensnya sudah bagus yaitu di atas 200, tetapi untuk self complementary-nya tuh bedanya jauh yaitu 3, dan self 3 aksen complementarity-nya itu bedanya 2. Nah,
Selanjutnya kita coba lagi. Nah, untuk primer selanjutnya itu dicobakan juga seperti sama sebelumnya caranya. Nah, setelah saya cari sebelumnya, kita cobakan sama seperti sebelumnya caranya, yaitu kita salin sama juga ke sini. Nah, setelah saya coba, saya dapatkan dari ke-10 primer itu sudah dicoba, didapatkan primer yang spesifik itu yaitu yang ke-5. Yaitu kita salin lagi forward primernya untuk mengujinya. Kita salin ke sini, lalu reverse-nya salin ke sini. Nah, lalu ini diubah database KNR, organismenya tidak ada, dihapus. Lalu kita tunggu. Nah, lalu kita cek. Nah, lalu kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, didapatkan produk lainnya itu di atas 200, yaitu 656. Di sini sudah benar. Lalu di sini juga organismenya semua manis javanica. Nah, setelah itu kita lihat di sini lainnya itu 20, sama-sama 20 sudah benar, TM-nya itu 5960 yaitu sudah benar juga, GC-nya itu dari 40 sampai 60 juga benar. Nah, self komplementarinya itu yaitu tidak besar, yaitu 4, cuman kesalahannya. Lalu self reaction-nya juga di sini 2, di sini di reverse-nya tidak ada. Nah, dapat disimpulkan yaitu primer yang spesifik tuh yaitu produk lainnya di atas 200. Kenapa 200? Jika di bawah 200 tuh nanti bisa gagal atau tidak terbaca. Nah, untuk TM-nya itu 50 sampai 65 derajat. Nah, untuk TM-nya ini tidak boleh jarak antara forward dan reverse-nya jauh, yaitu sekitar 0,5. Dan di sini cuman setelah itu kita tengok self komplementarinya yaitu 4. Di sini yaitu kecil, tidak terlalu besar, dan self reaction-nya di forward-nya 2, di reverse-nya tidak ada. Nah, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai primer yang spesifik itu didapatkan pada primer per 5. Untuk langkah selanjutnya itu kita akan menganalisisnya menggunakan oligoanalyzer. Nah, untuk penggunaan oligoanalyzer ini kita harus membuat account dulu dan login. Lalu kita pilih ini get started, start design now. Yang mana nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Oligoanalyzer ini bisa kita gunakan untuk analyze hairpin, self-dimmer, heterodimer, gitu, dan lain-lainnya. Untuk saat ini kita hanya mencoba analyze-nya, berapa panjangnya, berapa GC kontennya, dan berapa MT-nya atau melt temperature. Nah, kita masuk lagi ke NCBI tadi. Kita pilih, ini bisa pilih salah satu, boleh forward primer atau reverse primernya. Kita ambil yang di forward primer aja. Ini kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan ke tabel ini, tabel sequence. Lalu lakukan analyze.
Nah, sekarang sudah muncul hasilnya. Terus primer spesifik ini dia punya panjang 20 yang mana memenuhi kriteria. Yang mana kriterianya itu 18 sampai 30 BP dan gizi kontennya juga memenuhi kriteria yaitu 55% di sini dan temperaturnya juga memenuhi kriteria yaitu 57,1 derajat Celcius. Dan juga di oligoanalyzer ini ada keterangan lain-lain. Ini pada self dimmer. Ini self dimmernya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.